Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri dari kelas 6F NPM 233510365. Sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu mempelajari tentang React Native. Cara melakukan permintaan API di React Native menggunakan Fetch API. API atau antarmuka pemrograman aplikasi adalah mekanisme penting bagi bisnis di semua industri. API memungkinkan pertukaran data yang aman antara dua sistem yang berbeda, seperti aplikasi web dan basis data. Bayangkan saat Anda menggunakan aplikasi seluler untuk memesan makanan dari restoran. Menu restoran, harga, dan informasi pemesanan semuanya dapat disimpan dalam basis data yang dikelola oleh aplikasi backend. Agar aplikasi seluler dapat mengakses data, aplikasi harus mengirimkan permintaan API ke aplikasi backend. Permintaan tersebut akan mencakup informasi seperti lokasi restoran, item menu, dan pesanan yang diinginkan. Aplikasi backend kemudian akan merespon dengan informasi yang diminta. Aplikasi seluler kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk membuat antarmuka yang ramah pengguna untuk memesan makanan. Permintaan API juga dapat digunakan untuk memperbarui basis data dengan data baru, memberikan cara bagi aplikasi untuk menyimpan informasi baru. Anda juga dapat mengaturnya dengan event berlangganan dalam aplikasi. Misalnya, ketika langganan pengguna akan segera berakhir, permintaan API dikirim ke sistem notifikasi untuk memberitahu mereka. Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari cara membuat permintaan GET, POST, PUT, dan DELETE ke API di aplikasi React Native menggunakan Fetch API. Anda dapat mengakses kode lengkap dari tutorial ini di sini. Prasyarat. Untuk mengikuti tutorial ini, Anda harus membutuhkan dua hal. Pertama, pemahaman dasar tentang React Native. Yang kedua, Exposnec. Exposnec adalah lingkungan pengembangan online untuk React Native yang pada dasarnya memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi React Native di browser web Anda. Ini menghilangkan kerumitan dalam menyiapkan aplikasi React Native lokal Anda dari awal. Menyiapkan aplikasi. Buka Exposnec untuk menginisialisasi proyek React Native baru. Lalu buka file app.js dan hapus isi file tersebut. Mulailah dengan mengimpor hook React, useState, dan useEffect dari React, serta komponen text, view, dan style sheet dari React Native. Ini adalah codingannya. Selanjutnya, definisikan fungsi komponen app. Di dalam badan fungsi, kita atur status data menjadi array kosong. Status loading menjadi true, lalu untuk sementara kita kembalikan teks sederhana hello world. Ini adalah untuk codingannya. Nantinya saat kita mengambil data dari API JSON placeholder, lihat bagian selanjutnya. Kita akan mengisi state data dengan data tersebut dan menampilkan data dari komponen app sebagai teks. API yang akan kita gunakan. API yang akan kita gunakan untuk mengambil data adalah JSON placeholder. Ini adalah API palsu gratis untuk keperluan pengujian dan pembuatan prototipe. API ini dilengkapi dengan 6 sumber daya umum yang dapat Anda baca, edit, perbarui, atau hapus dengan melakukan permintaan API. Array berisi 100 objek postingan. Jadi di sini setiap postingan adalah sebuah objek dengan 4 properties, user ID, ID, title, dan body. Terdapat 100 objek dalam array tersebut. Anda dapat yang pertama membuat postingan baru dengan melakukan permintaan post ke API. Ini yaitu tambahkan objek baru. Yang kedua, membaca postingan tertentu dengan melakukan permintaan get ke API ini, yaitu membaca sebuah objek. Yang ketiga, perbarui postingan yang sudah ada dengan melakukan permintaan put ke API ini, yaitu memodifikasi objek. Hapus postingan yang sudah ada dengan mengirimkan permintaan delete ke API ini, yaitu menghapus sebuah objek. Mari kita mulai dengan membuat permintaan get di aplikasi React Native kita. Cara melakukan permintaan get di React Native. Permintaan API GET adalah jenis permintaan API yang digunakan untuk mengambil data dari server. Permintaan dikirim melalui metode HTTP GET dan data dikembalikan dalam bentuk objek JSON atau XML. Mari kita buat permintaan GET di aplikasi React Native kita. Pertama, simpan URL yang kita inginkan, yang ingin Anda minta
ke dalam sebuah variabel. Tempelkan kode ini di bawah deklarasi variabel state. Ini adalah kodenya. Selanjutnya gunakan metode fetch untuk mengeksekusi permintaan API QRL. Bungkus fetch di dalam use effect. Hook ini memungkinkan kita untuk melakukan efek samping dalam kode kita, misalnya panggilan API. Ini adalah codingannya. Jadi apa yang terjadi di dalam sini use effect? Pertama, kita melakukan panggilan get ke URL. Setelah data dikembalikan, kita menguraikannya ke JSON dengan res.json. Dan di blok berikutnya, dan kita memanggil set data untuk memperoleh status dengan postingan. Jika terjadi kesalahan, catch metode ini akan dijalankan, yang akan mencatat kesalahan ke konsol. Terakhir, kita mengatur status pemuatan menjadi false. Terakhir, kita menampilkan postingan yang diperoleh dari API. Ini adalah codingannya. Jadi jika permintaan API masih berlangsung, kami menampilkan teks memuat di aplikasi kami. Setelah data diambil, kami melakukan perulangan melalui array dan menampilkan judul serta teks setiap postingan. Untuk mempercantik tampilannya, tempelkan style sheet berikut di bawah aplikasi. Berikut ada hasil yang diperoleh ketika postingan dikembalikan dari API. Nah, ini ada hasilnya. Tampilan akhir. Seperti yang Anda lihat, kami berhasil mengambil daftar postingan dari API dan menampilkannya di dalam React Native kami. Sekarang, jika Anda ingin mengambil sumber daya tertentu seperti postingan tertentu dan bukan kumpulan sumber daya seperti daftar postingan, yang perlu Anda lakukan hanyalah menambahkan ID sumber data ke URL seperti ini. Ini adalah kunci URL-nya, link ininya, yaitu https json placeholder typecode.com post 1. Jika kita melakukan permintaan get ke endpoint API di atas, server hanya akan mengembalikan post dengan ID 1. Mari kita beralih ke jenis permintaan lainnya. Cara membuat permintaan post di React Native. Permintaan API post adalah jenis permintaan API yang digunakan untuk membuat atau memperbarui sumber daya pada server web. Proses ini mengirimkan data ke server dalam bentuk badan permintaan yang biasanya berisi informasi seperti judul, deskripsi, dan detail relevan lainnya. Jika data diterima, server akan merespon dengan kode sukses dan sumber daya akan dibuat atau diperbarui. Saat melakukan permintaan post dengan fetch API, Anda harus menentukan metodenya sebagai post. Berikut contoh post ke server palsu dari aplikasi React Native kami. Ada contoh codingannya. Nilai properti body harus selalu berupa objek JSON dengan nilai string JSON, karena itu JSON.stringify dipanggil seperti itu. Setelah server selesai memproses permintaan, server akan mengirimkan respon untuk memberitahu Anda apakah sumber daya tersebut berhasil dibuat di server atau tidak, dan mengapa gagal. Cara melakukan permintaan POST di React Native. Jika permintaan POST digunakan untuk membuat sumber daya baru di server, permintaan POST digunakan untuk memperbarui sumber daya tertentu di server tersebut. Dalam permintaan POST, Anda perlu menentukan ID sumber daya yang ingin Anda perbarui di server serta nilai-nilai baru. Berikut contoh yang memperbarui judul dan isi postingan pertama di server. Ini ada codingannya. Mirip dengan permintaan post, server mengirimkan kembali respon untuk memberitahu Anda apakah sumber daya tersebut telah diperbarui di server atau tidak dan mengapa gagal. Cara membuat permintaan delete di React Native. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, permintaan delete digunakan untuk menghapus sumber daya tertentu dari server. Dalam permintaan delete, Anda harus perlu menentukan ID sumber daya yang ingin Anda hapus di server. Nah, ini ada codingannya. Setelah server selesai memproses permintaan, server akan mengirimkan respons untuk memberitahu Anda apakah sumber daya tersebut telah dihapus di server atau tidak, dan mengapa gagal. Nah, terus cara mengintegrasikan API pihak ketiga lainnya ke React Native. API pihak ketiga dibuat dan dikelola oleh organisasi selain pengembang utama aplikasi. API ini digunakan untuk menyediakan akses ke sumber data eksternal tertentu sehingga pengembang dapat mengintegrasikannya ke dalam aplikasi mereka. Dengan meluasnya penggunaan React Native untuk pengembangan aplikasi seluler, API pihak ketiga dapat dengan mudah diintegrasi untuk menciptakan aplikasi yang canggih dan kaya fitur. Salah satu manfaat utama menggunakan API pihak ketiga adalah API tersebut sering diperbarui.
yang berarti pengembang dapat dengan cepat mengakses fitur dan sumber data terbaru. Hal ini sangat berguna saat mengembangkan aplikasi seluler, karena aplikasi tersebut sering membutuhkan akses ke fitur dan sumber data terbaru. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan API pihak ketiga untuk menambahkan fitur yang sulit atau tidak mungkin dibuat sendiri karena membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan waktu yang besar. Sebagai contoh, terdapat API yang kompleks untuk login Facebook, prosesan pembayaran, laporan cuaca, integrasi infrastruktur pembelian dalam aplikasi, dan sebagainya. Kesimpulannya, tutorial ini memandu Anda melalui langkah-langkah membuat permintaan API Direct Native menggunakan pustaka versi bawaan. Semoga Anda menikmati ini sama seperti saya menikmati saat menulisnya. Semoga Senin Anda menyenangkan dan besok juga. Ini ada penulisnya, Kingsley Ubah, penulis teknis, pengembang web backend, berpengalaman dalam mengembangkan dan menyebarkan aplikasi web dan mobile, menulis untuk blog Rocket, Tubes Plus, dan lainnya. Mungkin saya tambah sedikit API statis versus API dinamis. Track Navigation menyediakan dua cara untuk mengonfigurasi navigasi Anda. API statis, konfigurasi berbasis objek dengan tipe TypeScript otomatis dan deep linking. API dinamis, konfigurasi dinamis berbasis komponen. Jika Anda sudah familiar dengan API dinamis, panduan ini menjelaskan bagaimana setiap konsep dipetakan ke API statis, baik Anda sedang memigrasi aplikasi yang sudah ada atau baru mempelajari API statis. Keterbatasan karena API statis dirancang untuk konfigurasi statis, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, font aplikasi harus statis. Anda tidak dapat membuat daftar layar secara dinamis, namun Anda dapat memberikan layar secara kondisional menggunakan if property tersebut. Ada penggunaan dasar. Ini ada codingannya, ada objek navigasi, dan ada codingan API dinamis dan API statis. Opsi navigasi. Dalam API dinamis, konfigurasi navigator diteruskan sebagai props ke komponen navigator. Dalam API statis, konfigurasi tersebut menjadi kunci tingkat atas dalam objek konfigurasi. Layar dinavigasikan dalam sebuah screen property, bukan sebagai elemen turunan. Seperti ini berisi pemetaan nama layar, komponen layar, navigator bersarang, atau objek konfigurasi layar. Nah, ini ada codingan juga untuk codingan konfigurasi layar, layar bersyarat, navigator bersarang, kelompok, dan lain-lain. Besok kita akan membahas lebih rinci lagi tentang API statis dan API dinamis. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin terlihat sedikit. Besok kita bahas lagi lebih rinci. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.